Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sudah sarapan belum? Udah. Sarapannya pakai apa? Nasi. Nasi uduk. Ya. Nasi uduk, ada nasi goreng dan sebagainya ya. Memang sarapan itu sangat penting ya. Sarapan itu sangat penting karena kalau kalian sebelum berangkat sekolah sarapan dulu, perutnya sudah terisi, insya Allah selama belajar kalian akan merasa tenang dan akan fokus selama pembelajaran berlangsung dan mudah menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Makanya sarapan itu sangat penting, jangan lupa termasuk jaga kesehatan supaya kalian semua bisa melaksanakan kewajiban kalian untuk belajar di sekolah semuanya. Baik, ini sudah habis semua belum? Sudah habis semua ya? Ya baik. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya, bisa mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Dan sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, tolong dipimpin baca doa dulu oleh Saudari Eha kepada Anda Eha. Dipersilakan untuk baca doa, silakan. Dan cukup doa terima kasih pada EA yang membaca doa mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya kalian bersiap? Siap hari ini belajar? Siap. Itu harus semangat ya, harus semangat. Ya, mari kita tepuk semangat ya. Siap, semuanya siap supaya kita lebih semangat belajar hari ini. Kita beri support pada diri kita masing-masing untuk berikan semangat. Mulai, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, terima kasih ya, supaya kalian selama belajar ini hari ini belajarnya tetap semangat sampai selesai ya. Siap?
Siap semuanya? Harus siap, ya, harus siap. Karena kewajiban kita adalah untuk belajar. Sebelum masuk ke materi kita tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu tentang keadaan cuaca. Kemarin kalian pada pertemuan yang lalu sudah mempelajari tentang pertemuan yang kemarin tentang apa? Tentang macam-macam musim di Indonesia. Masih ingat? Ada berapa musim di Indonesia? Dua. Satu musim kemarau, dua musim hujan. Memang kalau di Indonesia musimnya cuma ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Baik kita lebih semangat dan lebih tertanam jiwa kita, jiwa nasionalisme pada diri kita masing-masing. Maka mari kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri dulu. Ya. Ya, baiklah anak-anak semuanya, ya udah nyanyinya semangat ya, nyanyi sangat semangat sekali tadi. Itu harus setiap hari seperti itu, harus tetap semangat. Semuanya tiap hari belajarnya harus semangat. Baik, hari ini kita berbarengan yang ngobrol dulu. Hari ini kita akan membahas tentang materi kita tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu tentang keadaan cuaca. Tahu cuaca? Tahu. Coba sebelumnya
video yang akan Bapak tampilkan. Nanti coba kalian perhatikan, ya. Yang di videonya ada apa aja kalian perhatikan dengan cermat, dengan teliti, ya. Nanti ini yang akan dipelajari kita, akan dipelajari kalian hari ini. Ya. Oke. Bapak tampilkan videonya. Ya, perhatikan, jangan ribut. Perhatikan videonya. Sobat yang belajar, kali ini kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Cuaca merupakan udara yang terdapat pada suatu wilayah dan terjadi dalam waktu yang singkat. Pada pagi hari, biasanya terasa sejuk karena matahari mulai terbit dan memancarkan sinarnya. Pada siang hari, biasanya terasa panas karena sinar matahari yang menyengat. Sedangkan pada sore hari, biasanya terasa hangat karena matahari terbenam. Sobat Sumber Belajar, beberapa jenis cuaca antara lain cuaca cerah, panas, cerah berawan, dingin, hujan, dan berangin. Di Indonesia, terdapat beberapa cuaca yang sering kita jumpai. Cuaca cerah. Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari Ya, baik. Itu dulu yang kalian sudah saksikan tentang cuaca. Ya. Tadi ada berapa macam cuaca? Ada berapa? Panas. Terus apa lagi? Mendung. Apa lagi? Ya. Sebelum Bapak lanjutkan materinya, Bapak memberikan kelompok, ya. Ya, kelompok 1 dengan nama kelompok hujan. Ya, kelompok hujan, pegang. Kelompok 2 adalah cerah. Kelompok yang 3 kelompok mendung. Kelompok 4 adalah kelompok berawan. Ya. Ya, duduk lagi, duduk. Ya. Dengarkan sebentar penjelasan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada berapa macam cuaca. Di antaranya ada cuaca hujan, ada cuaca mendung, ada cuaca cerah, ada cuaca berawan. Kalian perhatikan ini video. Ini ada 4 macam cuaca yang biasa terjadi adalah yang pertama adalah hujan, yang kedua yang ketiga mendung, yang keempat tapi tadi dijelaskan ada cuaca dingin, tapi kalau di Indonesia kan jarang ya musim dingin ya. Nah, selanjutnya cuaca hujan itu apa sih, siapa yang tahu? Pertama cuaca hujan. Siapa yang tahu arti hujan itu apa sih? Coba kelompok 1, ada yang tahu? Arti hujan itu apa? Ada yang tahu? Kelompok 1 coba. Nah,
Ini yang disebut hujan. Hujan itu coba kelompok satu baca yang keras. Kelompok satu. Ya silakan baca. Baca. Dari situ aja baca. Ya bukan. Ya, hujan itu adalah titik-titik air di udara atau di awan yang sudah terlalu berat karena kandungan airnya sudah sangat banyak. Karena kandungan airnya sudah banyak, maka banyak dan berat, maka si titik air itu jadi jatuh. Maka itu yang dinamakan hujan. Ya, ketik hujan adalah titik air di udara atau di awan yang sudah terlalu berat atau banyak kandungan airnya sehingga jatuh ke bumi. Itu yang namanya siapa yang suka hujan-hujanan? Suka hujan-hujanan aja ya, hujan-hujanan. Siapa lagi yang suka hujan-hujanan? Jangan dibiasakan hujan-hujanan, ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Jangan ngobrol dulu. Selama belajar jangan ngobrol dulu, perhatikan, ya. Sekali lagi jangan suka hujan, karena akibatnya nanti tidak baik, bisa sakit. Karena sering hujan-hujanan kalian nanti bisa sakit pilek, sakit demam, batuk dan lain sebagainya. Ya, jangan suka main hujan. Tapi hujan juga sebetulnya ada manfaatnya. Ya, kalian siapa yang tahu manfaat hujan? Gunanya hujan itu untuk masyarakat kita untuk apa? Ya, menyiram tanaman. Ya, mengairi sawah. Yang tadinya sawahnya kering karena hujan, akhirnya kan sawahnya berair, bisa ditanami padi. Ya, jadi manfaat hujan itu banyak sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi juga hujan juga bisa berdampak buruk, bisa mengakibatkan yang buruk kalau hujannya terlalu banyak. Kalau hujan dari 2 hari sampai 3 hari akan mengakibatkan bisa kebanjiran, ya, bisa jadi tanah longsor sebab hujan. Ya, itu diantaranya adalah dampak positif dan dampak buruk dari hujan. Memang air itu kalau kecil bisa jadi teman, ya. Kalau air cuma segelas bisa diminum jadi teman, tapi begitu air banyak bisa jadi lawan, bisa jadi musuh. Air yang besar bisa mengkobohkan rumah, bangunannya. Makanya kita harus selalu waspada dan hati-hati dan bisa menggunakan air sebagaimana mestinya. Kalau air itu cuma sedikit bisa jadi teman, sama halnya seperti api. Api kalau korek apinya kecil bisa jadi teman, maksudnya dibutuhkan. Tapi kalau api jadi besar bisa jadi musuh, bisa jadi kebakaran, ya kan? Ya, makanya kita harus waspada dan harus hati-hati menggunakan sesuatu supaya sesuai dengan kebutuhannya, dengan tempatnya. Selanjutnya yang kedua adalah apa setelah hujan? Cerah. Tolong kelompok 2 baca apa arti cerah? Kelompok cerah. Baca bareng-bareng Bapak, baca bareng-bareng kuat. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam
cerah itu adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi baca. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang, tetapi tidak begitu panas, tidak terlalu terik. Jadi mataharinya tidak terang, tapi tidak terlalu panas, tidak panas banget. Itu cuaca yang cerah. Ya. Matahari juga bersinar terang atau matahari memantulkan cahaya yang panas, itu banyak manfaatnya buat kehidupan kita. Sama ya. Ada yang tahu guna manfaat untuk kita matahari sehari-hari kita? Buat jemur baju, betul. Terus ya buat tumbuhan bisa. Karena tumbuhan itu kalau tidak kena sinar matahari akan tumbuhnya nggak bisa tumbuh, pasti kalau tidak kena sinar matahari. Banyak manfaatnya sama ya matahari. Petani juga sama, ketika padinya sudah berbuah itu perlu matahari yang panas supaya padinya cepat dipanen, cepat tua ya. Sangat dibutuhkan oleh kita semua, matahari sama. Tapi juga ada efeknya, yang jeleknya sama. Matahari kalau kita terlalu sering berpanas-panasan dengan matahari, akibatnya kita bisa gosong kulit ya, bisa jadi hitam betul. Makanya jangan, biasanya kalau sinar matahari terlalu panas atau cerah, anak-anak juga bermain tidak mau di luar, ya. Biasa di dalam rumah main sama panas. Baik, selanjutnya adalah yang ke berapa, ketiga, yaitu cuaca mendung. Coba bacakan kelompok 3. Yang keras, kelompok 3 bacakan supaya temannya lain mendengar. Baik. Ya, namanya juga cuaca mendung. Jadi tentu banyak awan di langit ya, sehingga menutupi sinar matahari yang mengakibatkan cuacanya menjadi mendung. Sinar mataharinya terhalangi oleh awan ya, maka akibatnya adalah mendung. Enak kalau cuaca mendung ya, lagi kerja di panas-panasan, pas mendung rasa adem ya. Yang biasa di sawah kalau lagi terik matahari panas, begitu mendung enak jadi adem ya. Iya, itu cuaca. Yang ketiga, yang keempat adalah cuaca apa? Coba kelompok yang 4 baca yang keras bareng-bareng nggak apa-apa. Cuaca berawan, baca nggak dari samping? Yang keras yang lainnya ikut baca. Ya. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Yaitu 4 macam yang biasa terjadi di tempat kita. Cuaca yang terjadi di tempat kita adalah cuaca hujan, panas atau cerah, mendung dan berawan. Itulah 4 macam cuaca.
yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, nanti Bapak akan mencoba membagikan lembar kerja untuk kalian, tugas untuk kalian dari materi yang sudah disampaikan tadi. Nanti Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja dan caranya nanti Bapak akan membagikan sebuah kertas kecil yang di kertas itu ada kata-kata, perhatikan. Kertas berkata yang di kertas kecil itu ada kata-kata yang isinya katanya berkaitan dengan cuaca. Semuanya katanya berkaitan dengan cuaca. Mungkin ada yang panas, yang hujan, yang becek, petani atau apa, ya kan? Nanti setelah itu kalian mengambil yang Bapak undi ini. Di sini ada kertas kecil-kecil, ya ada sebuah kata yang tertulis di sini. Kata-katanya berkaitan dengan pelajaran tadi tentang cuaca. Nanti kata yang kalian ambil, tugas kalian adalah buat kalimat yang sesuai dengan kata yang ada di sini. Itu maksudnya buat kalimat, tapi dalam kalimat itu ada kata yang di sini, ada kata-kata yang di sini. Misalnya dapat kata hujan, buat kalimat hujan. Hari ini hujan deras sekali misalnya, ya. Boleh kalian buat kalimatnya yang lain, walaupun katanya hujan. Tapi maksudnya yang, ya. Silakan kelompok satu ngambil kertasnya ini. Satu-satu aja dulu, satu dulu. Diajak kertasnya, diajak ngambilnya asal. Ya udah, duduk. Kelompok dua sini, ambil. Ya, satu dulu. Kelompok tiga, kelompok pendung sini. Kang nanti simpen dulu. Kelompok empat. Ya udah, kelompok satu lagi. Kelompok satu lagi. Yang lainnya duduk dulu coba, berarti kita. Kelompok dua yang ambil. Kelompok tiga sini, dari sini. Kelompok tiga, kelompok penduk ini. Ambil. Kelompok. Ambil bebas. Nah, satu lagi. Jadi setiap kelompok dapat 3 kertas. Kelompok satu lagi. Ya. Terus. Bebas. Yang satunya sini. Yang terakhir ini. Ya, duduk lagi yang lagi. Ya, duduk dulu. Duduk yang lagi dulu. Ya. Ya, duduk dulu. Udah, duduk dulu. Dengarkan. Udah, dibaca kata-katanya yang dapat ngambil tadi udah. Dibaca kata-katanya tadi. Nanti dari kata yang ada itu dibuat kalimat. Ngomong. Dengar nggak? Dari kata yang ada itu dibuat kalimat dan dibuatnya kalimatnya di sini nih, di kertas ini. Di sini berarti satu kelompok buat 3 kalimat, boleh kerjasama. Nah, di sini diisinya boleh kerjasama. Iya. Jadi buat kalimatnya kerjasama. Di atasnya ditulis nama kelompok aja. Nama kelompok gak usah nama semuanya, nama kelompok aja. Nama kelompok cerah nanti. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit.
untuk membuat 3 buah kalimat masing-masing kelompok. Ya, jangan ngobrol, ditulis ya, ditulis. Nanti yang lain buat kalimat, yang nulis tulisnya apa? Ya, sabar. Ditunggu selama 5 menit. Duduk aja, ngobrol di sini. Ya. Nah, ya, buat 3 kalimat. 3 kalimat yang dari kata yang ada di kertas kecil tadi. Kalau dapat kertasnya becek, misalnya, buat kalimat yang ada kata beceknya. Saya pulang ke rumah jalannya becek, misalnya gampang. Ya, dibuat kalimatnya. Yang lain boleh. Dapat kata apa nanti yang beda, yang 3 itu. Ya, waktunya 5 menit. Yang sudah ya duduk dulu, nanti kalau dulu teman yang lain sambil menunggu waktu juga. Tulis kalimat, buat kalimat. Iya, kerja sama kelompok ini nanti ditulis, kan dapatnya banjir. Dibuat. Ditulisnya di sini. Ditulis di sini ya. Iya. Kalimat jadi kalimat. Oke. Jadi telur 3 kalimat, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Bantu teman-teman yang mau buat kalimat, buat kalimat. Kalau ini ya mungkin bisa 3 kata atau 4 kata kalimat seseorang. Udah kalau udah duduk dulu dah, apa-apa. Ini udah kelompok senang udah. Baru 2 kali 3 itu. 3, 2, 3. Ya, duduk lagi, duduk. Kalau sudah duduk, duduk di meja di kelompok masing-masing. Panas, tangan. Duduknya duduk bersama yang panas. Ya. Coba udah. Ya, waktunya 2 menit lagi. Ya, udah. Udah, duduk siap lagi. Duduk siap lagi. Nah, udah duduk sini, udah. Nah, duduk. Nah, duduk. Udah. Ya, duduk. Ya, baik. Ya, waktunya udah habis, ya.
rapi, duduk lagi yang rapi. Coba nanti kalian tugasnya terakhir selanjutnya adalah membacakan hasil diskusinya ke depan. Dengarkan coba. Ada lo. Kedengeran nggak? Apa yang dia mau paham kedengeran? Ya, tugas selanjutnya adalah kalian satu orang perwakilan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok, ya, silakan kelompok hujan ke depan ke sini. Ya, yang lainnya dengarkan, Perkenalkan, nama saya saya dari kelompok hujan. Saya membacakan hasil diskusi saya. Silakan. Dari kelompok hujan akan membaca hasil diskusi saya. Ya, silakan. Saya sedang batuk. Hari ini panas, hari ini sangat mendung. Ya, terima kasih bukan untuk kelompok hujan. Yang kedua, silakan untuk kelompok cerah. Kelompok cerah perwakilannya silakan. Baca yang keras supaya teman yang lain bisa dengar. Ya, baca yang keras. Ya, perempuan keras nggak apa-apa. Perkenalkan dulu kelompoknya. Saya dari kelompok. Baca. Terus. Ya, tuhan, tarik semangat temennya. Ya, selanjutnya kelompok apa tuh? Kelompok mendung. Silakan perwakilannya. Nah, jangan sini. Bagus. Kelompok selanjutnya siap-siap dibaca. Ya, silakan perkenalkan nama kelompoknya. Kelompok mendung. Ya, bagus, tukang. Saya semangat. Terus lanjut ke kelompok berawan. Silakan berhasil dibaca. Cepat maju, cepat. Ya. Maju. Ya, saya maju benar. Jawab. Jawab. Ya, dia maju dikit. Diajari di depan diajari. Nah, harus pulang. Diikuti saya. Saya dari kelompok berawan. Kelompok pulang dulu. Saya dari kelompok akan membacakan hasil diskusi kami. Baca hasilnya. Ya, bagus. Ya, 3. Iya bagus itu. Ya, walaupun kalimatnya masih terdiri cuma 4 kata, ada yang 3 kata, 5 kata. Hari ini saya kehujanan 3 kata atau 4 kata, tapi semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Tepuk tangan semuanya. Lagi maju semangat. Maju semangat. Harus semangat ya. Belajar kita harus tetap semangat sampai selesai pembelajaran. Di rumah juga harus semangat belajar. Ya. Dan selanjutnya adalah kita akan mengenal tentang bilangan pecahan. Ya. Perhatikan, duduk lagi. Coba duduk lagi sebentar. Ya, mana duduknya betul yang siap.
Duduknya posisinya posisi semangat, jangan posisi lemes lembek. Ya, duduknya yang posisi semangat. Belajar harus semangat supaya nanti belajarnya bisa menerima pelajaran. Kalau duduknya udah loyo, otaknya ikut loyo, susah menerima pelajarannya. Harus semangat. Sebelum ke materi ini, perhatikan video yang akan Bapak berikan di sini yang menampilkan. Coba perhatikan ada apa aja di video nih. Dan jangan ngobrol. Ya, mulai perhatikan coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas. Di video ini kita akan belajar mengenal pecahan sederhana materi online kelas 3 SD. Pecahan adalah sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Bilangan pecahan dapat ditulis A per B. Nah, bilangan yang di atas adalah pembilang dan bilangan yang di bawah adalah penyebut. Perhatikan gambar berikut. Ibu mempunyai sebuah pizza. Pizza itu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Maka, tiap potongan pizza bernilai 1/2. Dibaca 1/2 atau 1/2. Gambar selanjutnya, ibu mempunyai sebuah pizza yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka, tiap potongan pizza bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Gambar selanjutnya, sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka tiap potongan pizza bernilai 1/8. Dibaca 1/8 atau 1/8. Contoh soal, ibu Ya. Tadi sudah Bapak tayangkan tentang bilangan pecahan. Ya. Untuk kelas 3 itu adalah tentang pecahan ini baru diperkenalkan bilangan pecahan. Belum sampai untuk menghitung pecahan. Misalnya penjumlahan pecahan. Bilangan pecahan dijumlah dengan bilangan pecahan hasilnya berapa. Untuk kelas 3 itu belum, baru dikenalkan. Oh, ini namanya bilangan pecahan. Tadi sudah dijelaskan, bilangan pecahan itu adalah bilangan seperti A per B. Atau kalau dasarnya, kalau Pak Ahmad pegang nih, ini satu buah piring ini masih utuh. Namanya jumlahnya berapa? Satu buah piring masih utuh. Kalau Pak Ahmad jatuhkan, piring ini akan pecah. Bisa pecahnya jadi 2, bisa pecah jadi 3, bisa pecah jadi bahkan lebih dari itu bisa, ya kan? Itu namanya pecahan. Pecahan itu bagian-bagian dari yang utuh, ya. Nah, kalau misalnya satu buah mengenal nilai dari pecahan itu, coba kalian perhatikan di layar. Ada berapa kue? Ada 1. Kalau kue itu dibagi 2, misalnya kalian mau ngasih adik di rumah, ada kuenya 1, harus dibagi 2 dengan nilai yang sama besar. Membaginya ada penampilan dan harus dibagi rata, semuanya harus sama besarnya.
Ini seperti alat ke bawah nih. Pisau. Ya. Coba perhatikan. Gak kelihatan kalau dalam piring. Ini sebuah kue, walaupun kecil, ya. Ini ada berapa? Ada satu kue apa ini? Ada kecil, yang murah. Ya. Kalau mau dibagikan, misal kalian di rumah mau dibagikan ke adiknya atau siapa, dibagi dua dengan nilai yang sama besarnya. Kalau sudah dibelah jadi dua, ini nilainya berapa ini? Setengah, karena separuh kan. Tadinya kan utuh satu, karena dibelah maka ini nilainya jadi setengah. Yang ini nilainya setengah. Kalau setengah ditambah setengah jadi satu. Kalau jumlah nanti setengah ditambah setengah jadi satu. Ini namanya nilai pecahan setengah, ditulisnya 1/1 dari 2. Kan ada 2 ya kan? Ada 2 bagian kan? Ada 2 bagian. Ditulisnya 1/2. Maksudnya artinya 1 dari 2. Dari 2 semuanya. Itu namanya bilangan pecahan 1/2 atau setengah. Kalau kue ini, coba perhatikan lagi. Ini kue yang ditampilkan di layar masih utuh 1. Kalau dibagi 2, ya, yang tadinya utuh itu nilainya adalah 1. Coba lihat ke layar. Yang pertama itu 1 nilainya 1 buah kue pizza. Kalau dibelah nilainya jadi 2. 1/2. 1/2 ku arahnya setengah. Tadi dijelaskan di awal. Angka 1 yang di atas itu disebut bagus. Angka 2 yang di bawah disebut penyebut. Pintar. Namanya setengah. Terus selanjutnya lagi, kalau kue itu dibagi 4, ini sama. Nah dulu, kalau nanti dibagi 4 kelihatan besar kecilnya ya. Yang satunya tak punya kue rabi masih. Ini kue 1 masih utuh, terus dibagi 4. Yang dicontoh itu dibagi 4, ya. Ini kue yang dari kue asal 1 dibagi 4, maka nilai kue ini satunya adalah 1/4. Kalau dibandingkan 1/4 dengan 1/4 dengan 1/2 yang tadi, besaran mana? Coba. Yang 1/4 dengan 1/2 tadi besaran mana kuenya? Berarti nilai 1/2 dengan 1/4 itu nilainya besaran 1/2. Awas, jangan lihat angkanya. Oh ini 4 besar, itu 2 kecil. Padahal beda. Ya jawabannya salah waktu itu. Yang setengah justru lebih besar. Yang 1/4 lebih kecil. Apalagi kalau dibelah jadi 8, misalnya pizzanya 1/8, jadi tambah lebih kecil. Ya. Kalau dibagi 3 misalnya 1/3 dengan 1/4, besaran mana? 1/3.
coba kue dibagi 3 dengan kue yang dibagi 4. Kebagiannya besarannya itu 3 atau 1/4? Yang 1/3, maka nilai pecahan sama. Jangan melihat angkanya 3 sama kecil, 4 sama besar, disamakan lebih besar 1/4. Padahal yang lebih besar adalah 1/3. Ya, itu diantaranya contoh-contoh untuk mengenal pecahan. Selanjutnya ya, masih yang tadi. Yang pertama itu adalah kue donat dibagi. Yang pertama yang di atas kue donat dibagi 2, maka nilai kue itu adalah setengah, ditulis dengan lambang 1/2. Artinya 1 dari 2. Kan kuenya 2 bagian, 1/2. Kalau dibagi 3 berarti 1/2 bagian gimana? Satu donat lainnya dibagi 3 untuk Denny, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapatkan 1/3. Ya, maka 1/4. Selanjutnya di bawahnya adalah ada kue yang dibagi 4. Maka nilai kue yang dibagi 4 itu adalah 1/4. Ya, nah, sekarang bisa membandingkannya, bedakannya mana yang besar, mana yang kecil, antara 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, mana yang paling besar, mana yang paling kecil, bisa bedakan. Ya, bisa. Nah, selanjutnya ini masih pecahan lebih lanjut. Ya, perhatikan ke layar lagi. Sedikit lagi. Ada sebuah lingkaran. Lingkaran itu dibagi. Coba lingkaran itu dibagi berapa? Dibagi 4 lingkarannya. Yang satu bagian diwarnai warna kuning. Maka nilai warna kuning itu adalah nilainya 1/1 dari keseluruhannya. Ya, kalau misalnya lingkarannya itu dibagi 10, yang dikurangi 1 berarti 1/10. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya yang diwarnainya lebih dari 1? Nulis bilangan pecahan 2/6. Nah, sekarang itu ada hijaunya warna 3. Berarti nilai pecahannya adalah 3/6. Sekarang 1/6 dengan 1/4 mana yang lebih besar? 1/4 dengan 1/6. 1/4. Bagus, ngerti berarti ya. Yang lebih besar 1/4. Dibagi, semakin banyak dibaginya, bagian kuenya tambah kecil. Dibagi 10 kan kecil, dibagi 12 tambah kecil, ya kan? Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan sebuah tugas seperti kayak tadi, ya. Bapak kembalikan sebuah lembar tugas lagi untuk kalian. Untuk kelompok hujan, silakan nih, ambil. Ya, kelompok 1. Kelompok cerah, kelompok mendung 1. Kelompok berawan, ya. Nanti dulu dengarkan penjelasan kamu dulu. Duduk dulu ya, nanti duduk di tempatnya masing-masing, duduk. Terus dengarkan penjelasan kamu dulu.
Bapak dikit makan. Dengarkan dulu penjelasan nama dulu, ada yang diisi dulu. Dan dengarkan semuanya. Di situ ada nama siswa ya. Cuman karena di sini kelompok, dituliskan nama kelompok aja. Di atas itu ada nama siswa, tulisnya nama kelompok. Kelompok hujan, kelompok mendung, kelompok cerah, kelompok terang, tulis nama kelompok. Selanjutnya, lihat, ya, perhatikan tadi, ya, lihat. Lihat di layar lagi. Lihat di layar. Perhatikan di layar yang tadi. Satu gambar kue donat yang dibagi dua. Gerakan dulu ganti bos bentar. Satu donat yang dibagi dua. Ada donat yang dibagi tiga. Ada donat yang dibagi empat. Sekarang tugas kalian cuma disusun mana atau dibandingkan mana bagian donat yang lebih besar, mana donat yang lebih kecil. Perhatikan, tanya ke. Bandingkan mana nilai donat yang pecahannya, nilai donat yang lebih besar mana, yang lebih kecil mana, apa yang lebih besar setengah, apa yang lebih besar seperempat atau sepertiga. Silakan dibandingkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil yang disikat. Jadi mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Silakan tulis jawabannya. Dikasih waktu 5 menit sama ya. Silakan. Ya, jangan ngobrol. Kalau ngobrol tentang jawabannya boleh. Ngobrol bareng, diskusi. Asal jangan ngobrol yang lain. Ya, ditulis di bawah kolom sing titik-titik tuh. Titik-titik. Ya, boleh ngobrol sekelompok, satu kelompok ngobrol jawabannya, ngasih pendapat. Oh yang ini yang paling besar nih, ini yang paling kecil, bisa ngasih pendapat ke temennya. Lihat gambarnya, nanti tentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dan duduk lagi dah. Dan coba seperti tadi untuk ini kalau sudah duduk yang rapi lagi, duduk yang rapi. Coba untuk kelompok satu maju ke depan, dibacakan hasilnya lagi kayak tadi. Sebutkan nama kelompoknya, sebutkan hasil diskusinya. Ya. Ya. Iya bagus, bukan. Jawabannya ya betul semuanya. Terus kelompok cerah, silakan.
Gantian gak apa-apa ya, tadi memang itu ganti. Nah, bukan nama kelompoknya lagi. Ya. Ya, bagus, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok pendung. Duduknya yang semangat, jangan duduknya dulu belum selesai. Yang kuat mah ngomong supaya temannya benar. Saya dari kelompok pendung. Ya. Ya, mari tepuk tangan dulu semuanya, semangat. Terakhir kelompok Jawa. Yang baca nih, baca yuk, depan yuk. Yuk diajarin lagi. Ya. Bawa itunya ya. Itu udah diisi tuh. Tinggal baca doang. Saya dari kelompok berawan. Bacakan hasil. Baca hasilnya dua. Ya. Ya, terus. Ya. Ya udah, makasih. Jatuh tangan semuanya, semangat. Makasih. Sekali lagi, ya. Duduk dulu, udah. Ya. Ini materi hari ini dari awal sampai akhir sudah Bapak sampaikan, dan sampaikan terakhir adalah evaluasi dari materi dari awal sampai akhir tadi yang Bapak sampaikan. Ya, nanti kalian isi untuk mengetahui kalian sampai di mana menguasai materi yang tadi Bapak sampaikan. Duduk dulu yang rapi, Am. Duduk dulu sebentar. Jangan ngobrol yang lain dulu kalau lagi belajar. Iya. Jadi untuk yang terakhir ini adalah evaluasi dari materi pelajaran yang awal sampai akhir. Silakan kalian isi di sini, waktunya 10 menit. Jangan, kalau ini masing-masing jangan nyontek ya. Terus udah. Ya lanjutannya jawabannya boleh. Terus teman-teman. Baca, diisi, dilingkari boleh. Ya. 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 Kalau yang pilihan ganda tinggal menjawabnya lingkari saja. Kalau yang isian, jadi isi ditulis di bawahnya. Waktunya 10 menit. 5 menit selesai enggak? Ya. Ya duduk, jangan ribut. Sudah datang. Ngantuk di belakang. Ya, benar. Ya. Masing-masing dijawabnya. Ya.
Baca yang ikuti pelan-pelan, jangan asal.
Yes. Duduk aja. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Ya. Bentar lagi. Ya, 2 menit. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke kelompok masing-masing aja, nanti kalau ketua kelompok yang bawa kelompok. Ya, yang tidak salah satu aja yang bawa kelompok. Dikumpulkan per kelompok, ya. Nanti bawa ke depan 1 orang mengumpulkan kelompok hasilnya. Kelompok hujan udah, bawa sini, udah dikumpulkan aja, kumpulin. Jadi dikumpulin udah. Kumpulin kelompoknya dulu. Kelompok penduduk bawa sini kalau udah. Ya, yang lainnya coba bawa sini. Ya, ya, bismillah. Yang lainnya kelompok itu kelompok berawan, ya kumpulin. Kelompok hujan sini. Ya, duduk lagi, yang lagi duduk lagi. Belajar belum selesai, duduk lagi. Duduk di kelompok masing-masing lagi duduk. Duduk dulu. Udah semuanya udah. Ya udah. Ya duduk lagi. Duduk di kelompoknya masing-masing. Ya. Perhatikan, duduk lagi. Ya. Gak usah ini tas dulu, selesai. Duduk lagi. Coba dengarkan dulu. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir ya. Bagaimana setelah belajar? Coba menurut kalian setelah belajar tentang cuaca ini bagaimana? Seru ya, terus senang ya. Jadi ya semangat, harus memang harus tetap semangat selama belajar di kelas masing-masing, di kelasnya harus tetap semangat supaya kalian belajarnya maksimal ya. Pulang itu kalian mendapatkan ilmu
jangan sia-sia berangkat pagi pulang siang gak dapat ilmu apa-apa ya. Kalau belajarnya nggak semangat, makanya harus semangat supaya ilmu kalian tiap hari nambah, ada ilmu yang dibawa pulang ya. Tadi dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang cuaca. Ada berapa macam cuaca tadi yang dipelajari? Apa aja? Hujan, berawan. Iya semuanya baik. Sudah belajar, alhamdulillah kalian paham. Dan tentang bilangan pecahan kalian sudah bisa membedakan antara setengah dengan seperempat dengan sepertiga, mana yang lebih besar. Setengah lebih besar dari seperempat. Ya, kalian sudah paham alhamdulillah. Dan untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang materi apa? Iya, kelanjutan dari pecahan adalah mungkin mengenal lebih lanjut tentang pecahan. Untuk hari ini cukup sekian, namun sebelum kita pulang, coba harus tetap semangat. Sebelum pulang kita menyanyikan satu buah lagu nasional supaya kita jiwanya setanam jiwa nasionalismenya yang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, siap semuanya? Siap. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu karya proklamasi. Saya mendukungmu Pancasila dasar negara. Bangsa dibangun sentosa. Tiga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, untuk pertemuan pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan pada anak sehat pimpin baca doa sebelum pulang. Silakan. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Selamat beristirahat. Nanti kita ketemu besok belajar lagi. Ya harus tetap semangat. Bapak Ayi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau pulang dari kelompok sini dulu. Silakan. Ya. Terus bapak itu jangan dorong-dorongan. Pelan-pelan keluarnya. Hari Senin nanti sekolah. Terus bapak ini dulu. Terus cair. Kita mulai sekarang.